Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan bulan Zulhijjah, yakni kitab Ahkamu Ashri Dzulhijjati wa Ayyami Tasyriki. Hukum-hukum berkaitan 10 hari di bulan Zulhijjah dan hari-hari tasyrik. Dan alhamdulillah pembahasan terakhir kita telah menyelesaikan tentang amalan-amalan yang utama untuk dikerjakan di 10 hari bulan Zulhijjah dan hari-hari tasyrik. Dan insya Allah kita kali ini akan melanjutkan pembahasan kita, yakni tentang keutamaan hari Arafah. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu afallahu anhu ar-rabi'u fadlu yaumi arafata. Yani bab yang keempat adalah keutamaan hari Arafah. Penulis berkata, Yaumu Arafata minal ayyamil fadilati fi hadhil ashri. Hari Arafah merupakan yakni di antara hari yang memiliki keutamaan di antara 10 hari ini, yakni dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Wa huwa yaumut tasi'i min Dzulhijjati. Dan hari Arafah itu adalah hari ke-9, dalam artian tanggal 9 Zulhijjah ya. Jadi hari Arafah, kalau kita ditanya kapan itu hari Arafah adalah tanggal 9 Zulhijjah, yang artinya sehari sebelum hari raya Idul Adha. Faqad akmalallahu ta'ala dinahu yauma Arafata indama nazalatil ayatu. Yani Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agamanya, yakni Allah menyempurnakan agama Islam pada hari Arafah, ketika Allah menurunkan ayat Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, wa atmamtu, dan aku sempurnakan pula atas kamu nikmatku, waraditu lakumul Islam madina, dan telah aku ridhoi bagi kamu semua, yakni meridhoi Islam sebagai agama. Ini surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Dan surat ini sering kita dengar, dan di antara jumhur pendapat bahwasanya surat Al-Maidah ayat ketiga ini merupakan ayat terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada perkataan qala Umaru radhiyallahu anhu qad arafna dzalikal yaum wal makan alladzi nazalat fihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata, kami telah mengetahui yang dimaksud hari ini ya. Karena pada firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengawali dengan al-yauma, pada hari ini. Yakni sahabat Umar berkata, kami telah mengetahui yang dimaksud dengan hari ini itu apa. Jadi sahabat Umar mengatakan, kami telah mengetahui apa yang dimaksud dengan hari ini, dan al-makan, dan letak turunnya surat ini. Kemudian beliau mengatakan, wa huwa qaimun bi Arafata yaumal jumu'ati. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan wahyu ini, beliau saat itu sedang berada di Arafah pada hari Jumat. Jadi di sini Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ayat ini itu turun pada hari Jumat di hari Arafah. Seperti itu.
hadisnya muttafaqun alaih. Kemudian beliau melanjutkan, wa fi yaumi arafata yu'tikullahu azza wa jalla minan nari katsiran min ibadihi. Dan pada hari Arafah, yu'tikullaha, Allah azza wa jalla membebaskan minan nari, dari neraka, katsiran min ibadihi, kebanyakan dari hamba-hambanya. Jadi pada hari Arafah, ya, pada hari Arafah Allah azza wa jalla itu membebaskan sebagian besar hambanya dari siksa api neraka. Kama akhbarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biqaulihi, dengan sabda beliau, ma min yaumin aktsara min ayyu'tikallahu fihi abdan minan nari min yaumi arafata. Tidak ada hari yang lebih banyak Allah membebaskan pada hari tersebut hamba-hambanya dari siksa api neraka. Jadi maksudnya di sini adalah tidak ada suatu hari yang dimana pada hari tersebut Allah itu membebaskan hamba-hambanya melebihi banyaknya Allah membebaskan hamba-hambanya pada hari Arafah. Jadi hanya pada hari Arafah lah Allah itu membebaskan hamba-hambanya itu yang paling banyak pada hari Arafah. Tidak ada hari-hari lain yang mana Allah membebaskan hamba-hambanya melebihi banyaknya hamba yang Allah bebaskan pada hari Arafah. Kita lihat hadisnya. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Wa fi haditsin akhara yaqulu sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha yubahi bi ahli arafatin ahlas samai. Sesungguhnya Allah yubahi, yakni memamerkan, dalam artian membanggakan, ya, dalam artian membanggakan orang-orang, yakni bi ahli Arafat, membanggakan orang-orang yang wukuf di Arafah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Allah itu membanggakan orang-orang yang wukuf di Arafah, ahlas samai. Allah membanggakan di hadapan penduduk langit, yakni malaikat. Fayaqulu lahum, maka Allah yakni berkata kepada mereka, yakni penduduk langit, unzuru ila ibadi, lihatlah kalian semua kepada hamba-hambaku, ja'uni syu'san ghubron, yakni mereka mendatangiku dalam keadaan yakni kusuh dan berdebu, dalam keadaan lusuh dan berdebu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala yakni membanggakan orang-orang yang wukuf di Arafah di hadapan para malaikat. Ini hadisnya kita lihat, rawahu Ahmad wa Ibnu Khuzaimah. Wa qad dzakara Ibnu Rajab, dan Imam Ibnu Rajab rahimahullah telah menyebutkan pula, annal atqa minan nari amun li jami'il muslimina, bahwasanya pembebasan dari api neraka pada hadis ini itu umum, sifatnya umum bagi seluruh al-muslimin, bagi seluruh orang-orang yang muslim. Jadi sifat pembebasannya di sini muslim tanpa syarat. Kitabul Lataif, dari kitab Al-Lataif, yakni Lataiful Ma'arif karya Ibnu Rajab Al-Hanbali. Wa yustahabbu siyamu yauma arafata, dan yustahabbu siyamun, disunnahkan untuk berpuasa yauma arafata, pada hari Arafah. Haitsu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi arafata, yakni kenapa bisa disunnahkan, berdasarkan yakni bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa Arafah. Faqala, maka beliau bersabda, yukaffirus sanata al-madiyata was sanatal qabilata, yakni di sini yukaffirus sanata, dia yakni fa'ilnya huwa, kembali kepada saum, puasa pada hari Arafah itu
Yukaffirus sanata, menutup as-sanata al-madiyata, tahun yang telah lampau. Dalam artian dia menghapuskan dosa yang telah lampau. Wassanatal qabilata, dan begitu pula menutup kesalahan atau dosa-dosa yang akan datang di tahun yang akan datang. As-sanata al-qabilata. Kita lihat hadisnya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Wa hadza yustahabbu li ghairil hajj, dan puasa ini yustahabbu, disunahkan ianya puasa, li ghairil haji, bagi selain orang yang berhaji. Jadi kesunahan berpuasa pada hari Arafah itu hanya bagi mereka yang tidak melaksanakan ibadah haji. Wa ammal hajj, adapun orang yang berhaji, fala yusannu lahu siyamu hadzal yaum, maka tidaklah disunahkan baginya akan berpuasa pada hari ini. Wa fatruhu afdalu, dan mereka itu lebih afdolnya adalah berbuka, dalam artian tidak berpuasa. Jadi orang-orang yang berhaji justru mereka itu afdolnya itu mereka tidak berpuasa. Kenapa bisa seperti itu? Yakni taksiyan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Taksiyan ini artinya iktidak atau yakni imtisal, yakni untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kesunahan berpuasa Arafah itu hanya berlaku bagi orang-orang yang mereka tidak mengerjakan ibadah haji. Adapun orang-orang yang mengerjakan ibadah haji, maka afdolnya, lebih utamanya mereka itu tidak berpuasa. Faqad taraka shaumahu. Jadi kenapa bisa seperti itu? Ini untuk mencontoh perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah dahulu beliau taroka saumahu, meninggalkan puasa pada hari Arafah ketika beliau berhaji. Walid du'ai yauma Arafata maziyatun ala ghairihi. Maka adapun berdoa pada hari Arafah itu maziyatun, itu memiliki keutamaan, memiliki keistimewaan, ala ghairihi, di atas selainnya berdoa. Jadi di sini penulis memberikan pengertian kepada kita bahwa berdoa pada hari Arafah itu merupakan ibadah yang istimewa untuk dikerjakan. Fa'inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, beliau bersabda, khairud du'ai du'aun yauma arafata. Sebaik-baik doa ialah doa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallahu wahdahu la syarika lahu. Dan sebaik-baik apa yang aku ucapkan dan apa yang nabi-nabi sebelumku ucapkan adalah perkataan la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, wahdahu la syarikalahu, maha esa ia, yakni la syarikalahu, tiada sekutu baginya. Lahul mulku walahul hamdu, bagi Allah lah kerajaannya, walahul hamdu, dan bagi Allah lah segala puji, wa huwa ala kulli syai'in qadirun, dan Allah itu maha mampu, maha qadir atas segala sesuatu. Ini hadisnya rawahu Malik wa Tirmidzi as-sahihatu lil Albani. Jadi di sini kenapa berdoa pada hari Arafah merupakan ibadah yang istimewa, sebagaimana sabda Nabi yang telah kita lalui bersama, yakni khairud du'aun yauma arafata. Sebaik-baik doa adalah berdoa pada hari Arafah. Falyahrisil muslimu 'ala du'ai fi hadzal yaumil azim. Maka hendaklah seorang muslim itu bersemangat, hendaklah seorang muslim itu giat untuk berdoa pada hari yang agung ini, yakni hari Arafah. Wa yashra'ut takbira min fajri yaumi Arafata. Dan kemudian yashra'ut takbira, memulai bertakbir
sejak fajri yaumi Arafah, sejak fajar, sejak subuh pada hari Arafah. Sampai kapan? Ila akhiri ayyamit tasyriki, sampai akhir hari-hari tasyrik. Yani akhir hari tasyrik yakni tanggal 13 sampai akhir tanggal 13. Kalau kita yakni kalender Hijriyah itu kan dia pergantian harinya ditandai dengan azan maghrib. Berbeda dengan Syamsiyah, apa namanya, Miladiyah ya. Masehi itu pergantian harinya ketika jam 12 malam pergantian harinya. Tapi kalau Hijriyah itu di maghrib ya, ketika azan maghrib ya berarti telah berganti hari. Yakni li subuti dzalika anis salafis shalihin. Hal tersebut sebagaimana yang telah disebutkan atau telah dicontohkan oleh para ulama salaf as-saleh. Qala Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah telah berkata rahimahullah taala. Jadi di sini karena beliau penulis Syekh Ibrahim Al-Mazru'i ini dari Saudi Arabia ya. Jadi beliau banyak membawakan pendapatnya Ibnu Taimiyah sesuai juga dengan mazhab beliau, yakni di sini mazhab beliau lebih condong atau tamadhaba bimadhabi Al-Hambali. Jadi beliau lebih condong ke mazhab Hambali. Beliau membawakan pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, annahu asharul aqwali wa huwa alladhi alaihil amalu. Bahwasannya pendapat tersebut asharul aqwali, merupakan pendapat yang paling masyhur di antara pendapat-pendapat lain. Jadi nanti dalam hal ini, dalam masalah kapan mulai bertakbir ya, itu nanti akan ada beberapa ikhtilaf ya. Dalam permulaan takbir muqayyad itu nanti ada perbedaan pendapat. Dan beliau di sini mengatakan bahwa pendapat yang mengatakan mulai takbir muqayyad itu adalah pada subuh atau fajar hari Arafah sampai akhir hari tasyrik, itu kata beliau adalah pendapat yang paling masyhur. Wa huwa alladzi alaihil amal, dan di atas pendapat inilah yakni dibangun di atasnya amal. Dalam artian pendapat inilah yang digunakan untuk beramal. Pendapat inilah yang rajih kata beliau, yang digunakan untuk beramal. Kita lihat tafsiruhu. Jadi beliau Ibnu Taimiyah mengatakan ini pada kitab tafsirnya. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yukabbiru biminan tilkal ayyama. Dan dahulu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yukabbiru biminan. Beliau bertakbir di Mina. Tilkal ayyama, pada hari-hari tersebut. Yani mulai dari tanggal 9 tadi itu Arafah, subuh di Arafah sampai akhir hari tasyrik. Wa khalfas sholawati, dan di belakang solat-solat. Dalam artian di belakang ini adalah setelah selesai solat, yakni Ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu bertakbir. Wa ala firashihi, dan di atas kasurnya, yakni di atas tempat tidurnya beliau pun bertakbir. Wa fi fustatihi, dan di dalam kemahnya, dalam tendanya beliau pun bertakbir. Wa majlisihi, dan di majelisnya, yakni di tempat duduknya ya. Jadi majelis itu makan lil julus, di tempat duduknya pun beliau bertakbir. Wa mamsyahu, dan mamsya ini isim makan dari masya yamshi. Wa mamsyahu, yakni tempat berjalannya, yakni ketika beliau berjalan pun beliau bertakbir. Tilkal ayyama jami'an, pada hari-hari tersebut jami'an seluruhnya. Ini kita lihat qala al-Bukhari Fathul Bari. Ini perkataan dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Wa yakunu takbiru biduni tahdidi adadin muayyanin. Dan takbir itu dilaksanakan tanpa tahdid adad muayyan, tanpa ada pembatasan jumlah yang ditentukan. Dalam artian jumlahnya, kata beliau di sini, kata penulis bahwa jumlah dalam bertakbir itu tidak ditentukan berapa batasan jumlahnya. Wala bisautin jama'iyyin wahidin, dan tidak pula bertakbir itu dengan suara yang jama'iyyin, yang secara berjamaah, wahidin, yang satu. Jadi di sini pendapat beliau bahwa
takbir itu dilaksanakannya, pelaksanaan takbir itu tidak secara berjamaah. Takbirnya tidak secara berjamaah, tidak menggunakan satu suara. Nah, ini pendapat beliau. Boleh kita terima, boleh kita tolak. Kita di sini di Indonesia, kita mayoritas itu bertakbir itu secara berjamaah. Nanti akan ada memang ulama yang menyarankan untuk bertakbir nanti secara berjamaah. Tapi karena kita membaca kitab ini, maka kita harus hargai pendapat beliau meskipun kita tidak mengerjakannya. Jadi beliau berpendapat bahwa bertakbirnya itu tidak dengan sautin jama'iyyin wahidin, tidak dengan suara yang berjamaah, tidak secara berjamaah. Wala fi waqtin muhaddadin, dan tidak pula bertakbirnya itu pada waktu yang spesifik. Dalam artian waktunya pun tidak ditentukan secara detail. Dalam artian detail itu harus saat itu. Kalau enggak saat itu enggak gitu. Enggak, di sini waktunya luas. Jadi menurut pendapat beliau waktu bertakbirnya itu luas. Boleh siang, sore, malam gitu boleh. Jadi waktunya tidak ditentukan. Nah, wallahu taala a'lam. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kitab ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun segala khilaf dan kesalahan pasti datangnya dari diri kami pribadi. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.